Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurafika, NPM 2174239 dari program studi D3 Budidaya Perikanan semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan mengenai isu HAM. Persoalan yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai kaitan antara penyimpangan orientasi seksual dengan HAM. Ada banyak pro dan kontra yang ada di masyarakat dalam melihat kaum yang memiliki penyimpangan seksual atau yang biasa kita ketahui sebagai kaum LGBT. Di mana biasanya orientasi seksual adalah hubungan yang melibatkan lawan jenis laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Tetapi dalam LGBT, hubungannya mencakup jenis kelamin yang sama, seperti laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Hal ini menyebabkan munculnya dua persepsi yang saling bertentangan tentang keberadaan kelompok ini, khususnya pada kehidupan sosial. Beberapa masyarakat melihat sebagai pilihan hak untuk hidup, dan beberapa lagi melihatnya sebagai perilaku penyimpangan dan tidak bermoral. Sikap negatif masyarakat yang menganggap kaum LGBT melakukan tindakan yang tidak bermoral, memunculkan prasangka dan diskriminasi terhadap kaum LGBT. Padahal, keinginan terbesar dari kaum LGBT adalah ingin diakui dan diberi hak yang sama sebagai masyarakat pada umumnya. Hal tersebut tentu menimbulkan kontroversi, terutama pada isu-isu yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Padahal, keinginan untuk diakui timbul karena mereka menganggap bahwa diri mereka itu bukan menjadi salah satu penyakit sosial. Pada tahun 1977, di San Francisco, Amerika Serikat, seorang pengawas kota bernama Harvey Milk menjadi orang gay pertama yang menjabat sipil. Harvey Milk banyak bicara tentang persamaan hak bagi orang-orang LGBT. Karena partisipasi aktif Harvey Milk dalam mengekspresikan persamaan hak-hak LGBT, bahkan Provinsi Quebec di Kanada menjadi provinsi pertama yang melarang diskriminasi terhadap orientasi seksual. Namun, pertarungan Harvey Milk membuahkan hasil yang pahit, karena setahun setelah itu, Harvey Milk dan wali kota San Francisco pada saat itu adalah George Moscone dibunuh karena telah mempromosikan hak-hak LGBT di wilayah San Francisco. Sesudah era Harvey Milk, penerimaan LGBT masih mengalami pro dan kontra. Beberapa kelompok LGBT di beberapa negara dunia sangat dilarang oleh undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Misalnya di Iran dan Afghanistan. Hukuman mati dijatuhkan pada warga negara yang terlibat dalam hubungan sesama jenis. Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, menyatakan tentang kehadiran orang-orang LGBT di negaranya bahwa hewan di hutan lebih baik daripada orang-orang ini dan homoseksual lebih buruk daripada anjing dan babi. Kremlin atau Badan Legislatif Rusia pada akhir 2012 mengeluarkan undang-undang yang melarang propaganda homoseksual. Dan peraturan ini kemudian diterapkan di 9 provinsi Rusia. Semua bentuk aktivitas pro-gay seperti bendera atau logo pelangi dianggap sebagai propaganda yang telah melanggar peraturan nasional Rusia. Para aktivis hak LGBT di Rusia memprotes peraturan ini yang kemudian menimbulkan demonstrasi di tengah-tengah kota Petersburg, ibu kota Rusia. Tetapi pemerintah setempat menentang demonstrasi ini dan dalam demonstrasi itu beberapa aktivis yang berpartisipasi ditindas dan dipenjarakan. Bahkan India pun sekali lagi menetapkan peraturan yang mengkriminalkan homoseksual dan dikeluarkan peraturan yang mengkriminalkan orang-orang LGBT yang diistilahkan dengan anti-homoseksualitas. Jika ada kegiatan yang mempromosikan, mendukung, maupun terlibat dalam aktivitas seks sesama jenis, akan dijatuhi hukuman penjara
dan juga hukuman mati. Pentingnya penerimaan komunitas internasional terhadap eksistensi serta perlindungan hak-hak LGBT perlu ditekankan, karena instrumen HAM internasional menjamin hak asasi manusia dan kebebasan mendasar seperti hak untuk mengekspresikan pendapat secara bebas, hak untuk tidak secara sewenang-wenang ditahan, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Hampir setiap negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia yang mengatur hak dan kebebasan sebagaimana disebutkan tadi, yang tentu saja merupakan hak dasar semua orang, terutama kaum LGBT. Sebagai kelompok minoritas, kaum LGBT sering berada dalam posisi yang sulit dan rentan terhadap penyiksaan. Yang ini, jika kita kaitkan dengan HAM, seharusnya kaum LGBT berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, baik dalam masyarakat maupun di dalam hukum selama mereka tidak merugikan orang lain. Mungkin karena beberapa masyarakat menganggap bahwa kaum LGBT adalah sesuatu yang tidak bermoral dan meresahkan, maka mereka itu merasa berhak untuk menindas kaum tersebut. Kaum LGBT sangat sering ditemukan memiliki kebebasan yang terbatas berdasarkan orientasi seksual mereka, di mana itu bertentangan dengan HAM yang seharusnya mereka pun berhak memiliki kebebasan yang sama, selama tidak merugikan orang lain. Dan yang perlu dipertanyakan, apakah hak seseorang sekarang ditentukan berdasarkan orientasi seksual mereka? Apakah orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dari masyarakat pada umumnya tidak berhak untuk mendapatkan haknya? Pro dan kontra mengenai LGBT tidak perlu lagi diperdebatkan, karena memang hak asasi manusia bergantung pada nilai-nilai, tradisi, dan norma yang diterima secara umum. Dan memang LGBT ini tidak termasuk ke dalam hal yang lumrah, hal yang biasa ada di masyarakat, dan tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dapat diterima secara umum. Tetapi kewajiban untuk saling tolong-menolong itu perlu kita lakukan sebagai sesama manusia tanpa memandang apapun, tanpa memandang ras, suku, dan agama, termasuk orientasi seksual mereka. Karena kewajiban untuk menolong semua orang itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Sekian penyampaian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.